Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini adalah mengenai doa Ezra. Kalau selama ini kita mengerti atau sering mendengar, doa itu adalah sarana bagi kita untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, maka kita datang berdoa untuk menyampaikan apa yang kita alami, apa kesusahan yang kita alami, dan kita memohon Tuhan segera menolong kita. Tetapi melalui doa Ezra pada malam ini kita akan belajar bahwa doa juga adalah sarana bagi kita untuk datang mengakui dosa-dosa kita, memohon pertolongan pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menghapuskan segala kejahatan kita. Dan kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita berharap kita bisa mengevaluasi diri dan juga kita bisa belajar dari doa Ezra ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kitab Ezra ini ditulis sekitar antara 460 dengan 440 sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat waktunya, ini terjadi ketika orang Israel kembali dari pembuangan. Kita tahu pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara itu dibuang, dihancurkan oleh bangsa Asyur. Lalu kita melihat pada tahun 586, kerajaan bagian selatan atau Yehuda itu dihancurkan oleh Nebukadnezar dan mereka diangkut ke Babilonia. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Ketika sudah genap waktunya mereka kembali, dan kita akan melihat bagaimana 3 gelombang pulangnya orang Israel ke tanah mereka, ke tanah perjanjian. Yang pertama kita melihat gelombang yang dipimpin oleh Jerubabel, itu pada tahun 536 sebelum Masehi, dan kita melihat bagaimana Jerubabel nantinya itu atas kepemimpinannya dia membangun bait suci. Lalu gelombang kedua itu terjadi pada zaman Ezra, dipimpin oleh Ezra itu pada tahun 457 sebelum Masehi. Itu adalah gelombang kedua, dan nanti gelombang ketiga itu terjadi atas pimpinan dari Nehemia, dan itu terjadi pada tahun 444 sebelum Masehi. Dan nanti Nehemia itu kita bisa melihat perannya itu lebih banyak untuk membangun tembok kota Yerusalem. Jadi yang kita pelajari yaitu tentang Ezra dan orang Israel ketika mereka kembali, dan kita melihat bagaimana waktu mereka sudah kembali ke tanah Israel, hanya beberapa bulan kemudian kita melihat bagaimana orang Israel ini melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Apakah yang menjadi dosa orang Israel di sini? Kalau kita membaca di pasal 9 ayat pertama sampai ayat kedua, itu jelas sekali inilah latar belakang daripada doa Ezra ini. Karena ada masalah dalam kerohanian orang Israel. Di situ dikatakan, sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, ketika mereka dipimpin oleh Ezra kembali dari tanah pembuangan sampai ke Israel, hanya beberapa bulan kemudian, ada yang mengatakan hanya sekitar 4 bulan kemudian. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan
ada orang-orang yang datang ke Ezra, para pemuka memberitahu kepada Ezra. Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri yang seperti orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Dan dikatakan di situ ayat yang kedua, mereka telah mengambil istri dari anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga terjadi kawin campur. Nah, inilah yang menjadi masalah kerohanian orang Israel. Dan ini menjadi latar belakang daripada doa Ezra yang kita bacakan tadi. Nah, mereka, orang-orang Israel ini, mereka melakukan perkawinan campur. Anak-anak mereka, perempuan mereka kawinkan dengan anak laki-laki yang orang-orang Kanaan tadi. Atau anak laki-laki mereka biarkan mengambil anak-anak perempuan dari orang anak-anak Kanaan. Atau orang-orang kelompok tadi seperti orang Het, orang Feris, dan orang Yebus, dan lain-lain. Nah, kenapa hal ini tidak boleh dilakukan? Kenapa? Ini bukan masalah hanya sebatas suku atau bangsa saja. Jadi bukan karena supaya mempertahankan suku mereka saja, Israel. Tapi lebih daripada situ, itu adalah masalah kerohanian. Kalau kita baca di Ulangan pasal 7 ayat 3-4, itu jelas sekali melalui Musa sudah memberitahukan kepada orang Israel, jangan kawin campur, ambil perempuan atau laki-laki orang-orang Kanaan. Kenapa? Ayat keempat jelas dikatakan. Nah, karena mereka akan mempengaruhi anak-anakmu, akan mengajak anak-anakmu untuk meninggalkan Tuhan Allah orang Israel. Anak-anak mereka kan generasi selanjutnya. Mereka lah yang nantinya yang melanjutkan. Mereka lah umat Tuhan selanjutnya. Nah, kalau generasi ini semuanya sudah meninggalkan Tuhan atau sudah mendua hati, bagaimana nanti bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan? Itu akan benar-benar mereka sudah tinggalkan Tuhan. Jadi makanya Tuhan melarang, jangan pergi menikah dengan orang-orang Kanaan. Karena mereka akan mencondongkan hatimu untuk pergi sembahyang, beribadah kepada dewa-dewa mereka dan meninggalkan Tuhan Allah Israel. Nah, ini sangat penting. Jadi bukan hanya masalah suku, masalah bangsa, bukan, tapi lebih daripada itu. Ini masalah iman, masalah kerohanian mereka. Dan oleh karena itu, bagaimana respon Ezra ketika dia mendengar laporan itu? Nah, dikatakan di ayatnya yang ke-3, ketika aku mendengar perkataan itu, aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku sebagai tanda perkabungan, tanda kesedihan. Itu adalah sebuah kebiasaan bagi orang-orang Timur Tengah secara khusus. Ketika mereka dalam keadaan sedih ataupun berkabung, mereka bisa mengoyakkan pakaian atau jubah mereka. Dan dikatakan di sini juga bahwa dia mencabut rambut kepalanya, mencabut juga janggutnya, rambut janggutnya. Dan di situ dikatakan dia duduk tertegun sambil merenung karena dia memikirkan ini masalah yang begitu serius. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana Ezra dia datang kepada Tuhan. Dia datang merendahkan diri, mengakui dosa, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Ini memang bukan dosa Ezra secara pribadi, tetapi secara bangsa. Ezra adalah seorang ahli kitab dan dia adalah seorang imam. Sebagai kepala rohani orang Israel, dia bertanggung jawab kerohanian orang Israel. Dan sebagai bangsa, dia ikut termasuk di dalamnya. Walaupun itu bukan dosa pribadi, tapi itu adalah dosa umat Tuhan, bangsanya.
Nah, dari sini kita melihat apa yang dilakukan Ezra ya dalam menghadap Tuhan untuk mengakui dosa dan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan hal ini juga nanti kita belajar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada melakukan dosa, melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, maka bagaimana sikap kita ketika kita datang menghadap Tuhan? Nah, di sini kita melihat yang pertama, di ayatnya yang kelima, Ezra dia pertama-tama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan pada waktu korban petang, ya korban petang, ya kalau kita melihat ya di Israel ya pada saat itu memang ada korban yang dipersembahkan pada waktu petang. Makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1, ya kita melihat Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait suci untuk sembahyang. Ya, itu pada jam 3 sore. Ya, itu pada waktu petang. Dan di situ dikatakan pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Nah, kenapa dikatakan menyiksa dirinya? Nah, kalau kita melihat di ayat yang keempat di situ dikatakan di bagian terakhir Ezra itu duduk tertegun sampai korban petang. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang datang melapor kepada Ezra itu pada waktu pagi hari. Dan dia merenungkan setelah mendengar itu dia tertegun, dia merenungkan apa yang terjadi ya terhadap orang Israel itu. Dan dikatakan dia yang keempat bagian terakhir itu sampai korban petang. Bayangkan dari pagi sampai korban petang sampai sore dia duduk di situ merenungkan dosa yang dilakukan oleh orang Israel itu. Dan tentunya dia tidak makan. Makanya di sini dikatakan dia yang kelima, ya berhenti menyiksa diriku. Karena dia duduk berjam-jam dan dia tidak makan. Karena begitu dia merenungkan dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Dan di sini dikatakan, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Nah, lihat di sini dikatakan Ezra dia berlutut di hadapan Tuhan dengan jubahnya yang koyak-koyak. Tadi kita sudah melihat bagaimana dia mengoyakkan pakaiannya juga sebagai tanda perkabungan, tanda kesedihan yang begitu mendalam, dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Ezra dia datang ke hadapan Tuhan dengan merendahkan diri. Ini adalah sikap yang pertama yang dia lakukan ketika dia tahu orang Israel telah melakukan dosa, telah melanggar firman Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, dia datang pertama-tama dia menunjukkan sikapnya dengan merendahkan diri di hadapan. Dia tidak datang dengan ya tegak kepala seolah-olah bahwa tidak ada masalah. Ini adalah masalah serius. Makanya dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia datang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat ya di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allah. Ketika dia datang berlutut merendahkan diri, kedua sikap daripada Ezra, dia mengatakan, aku malu dan aku tak berani ya, melihat ke atas. Kenapa? Karena dosa yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Masih ingat cerita di Lukas pasal 18? Waktu Tuhan Yesus mengatakan ada dua orang yang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa. Yang satu, orang Farisi, dia merasa dia sudah berbuat baik, dia berpuasa, dia memberikan perpuluhan,
Tapi ada satu lagi, pemungut cukai. Sama sikapnya. Apa kata Tuhan Yesus? Pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh dan dia tidak berani melihat ke atas. Sambil memukul-mukul dirinya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Ezra, dikatakan di ayat yang ke-6, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Tuhan. Tidak berani memandang Tuhan di atas. Kenapa? Karena merasa begitu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah sikap yang sangat-sangat baik, memberikan teladan bagi kita. Ezra tahu bahwa walaupun bukan dirinya yang melakukan dosa ini, tapi bangsa Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan. Dan dia juga adalah bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Dia mewakili, dia tahu dosa ini membuat dirinya dan juga umat Tuhan itu tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan karena kesalahan. Itu sama seperti kalau kita atau anak kecil berbuat kesalahan. Ketika dia berbuat kesalahan, dia mau berdiri di depan orang tua itu agak takut. Kenapa? Karena dia tahu dia salah gitu. Tak berani dia menghadap papanya. Tak berani menghadap orang tuanya. Karena dia tahu dia lagi salah. Dan papanya akan marah, mungkin akan menghukum dia. Makanya dia akan agak-agak takut, segan untuk menghadap orang tua. Ezra, dia benar-benar merendahkan diri. Dan dia mengatakan di sini, aku malu. Malu. Kita bilang malu, kita seperti menutup muka kita. Tak berani memandang Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan. Malu, kalau bisa kita bersembunyi. Karena apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh ya sudah melanggar firman Tuhan dan hal itu tidak disenangi oleh Tuhan. Sini dikatakan aku malu dan mendapat celah. Mendapat celah di sini dalam arti kata lain aku terkutuk. Orang yang harus dihukum. Tidak hanya malu, tapi merasa dirinya juga memang layak untuk dihukum. Karena melihat ya umat Tuhan ini melakukan dosa. Sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Bapak Ibu, ini sebuah pelajaran bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita ada berbuat kesalahan. Ada berbuat dosa. Bahkan ada momen-momen tertentu kita merasa ini dosa yang bukan, ya kejahatannya bukan biasa saja. Kita telah melakukan. Bagaimana perasaan kita, sikap kita waktu kita menghadap Tuhan? Apakah kita merasa biasa saja? Tidak ada masalah. Kita datang ke gereja, datang berdoa kepada Tuhan. Seperti tidak ada apa-apa. Kita tidak memandang bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh ya dibenci oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh membuat kita malu menghadap Tuhan. Apakah ada sebuah ya kesadaran bagi diri kita? Atau kita merasakan bahwa tidak masalah. Ezra di sini walaupun bukan dirinya yang melakukan dosa, tapi ketika dia menghadap Tuhan, dia tahu dirinya tidak layak menghadap Tuhan. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita harapkan kepada Tuhan? Kalau kita melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan.
Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau diri kita di hadapan Tuhan, kita ada berbuat dosa. Kita tak berani menghadap Tuhan. Makanya kalau kita melihat pemuju kayak dia berdiri jauh-jauh, tak berani dekat-dekat di rumah Tuhan. Tak berani seperti ya orang Farisi tadi, dia datang ke bait Allah dan dia dengan berani mengatakan saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah puasa. Firman Tuhan mengatakan dia berdiri jauh-jauh. Dan dia memukul-mukul dirinya, tak berani lihat ke atas. Ini adalah sebuah kesadaran dalam diri kita ketika kita ada berbuat dosa. Jangan kita anggap dosa itu biasa saja, Bapak Ibu. Ya, dosa adalah dosa, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan dosa itu bisa menjadi penghalang bagi kita dengan Tuhan. Jadi kita tak boleh anggap enteng dosa itu. Itu di hadapan Tuhan. Kita harus malu karena kejahatan yang kita lakukan. Lalu hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari selanjutnya dari sikap Ezra ini. Dia menyampaikan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka tanpa membela diri. Kalau tadi dia merendahkan diri berlutut dan dia merasa malu tidak layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya di sini kita melihat bagaimana Ezra dia mengungkapkan dosa-dosa yang mereka lakukan tanpa membela diri. Yang ketujuh dikatakan dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri. Dikatakan dari zaman nenek moyang kami. Barusan mereka kembali dari tanah pembuangan. Kenapa? Karena hukuman daripada Tuhan. Karena dosa-dosa mereka. Orang Israel itu dibuang ke ke Babilonia. Karena mereka itu meninggalkan Tuhan, pergi menyembah berhala. Dan dosa sosial mereka ya begitu jahat. Sehingga Tuhan harus hukum mereka. Makanya dikatakan di sini dari zaman nenek moyang kami. Sampai hari ini kesalahan kami besar. Dia tidak membela diri dengan mengatakan Tuhan, ya orang-orang Israel melakukan hal ini ya karena terpaksa atau mungkin karena ya berdampingan dengan bangsa-bangsa ini, ya hal yang wajar, mereka bisa melihat anak-anak yang lain dan mereka suka. Ezra tidak mencari alasan untuk membela kejahatan orang Israel. Dia mengatakan, dia mengakui bahwa memang dari dulu sampai hari ini dosa yang mereka lakukan juga barusan dengan menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu karena kejahatan mereka. Dikatakan dosa kami, kesalahan kami besar. Tak bisa, bukan hanya ya kesalahan biasa saja. Dikatakan kesalahannya besar, dosa mereka begitu besar. Itulah kenapa Tuhan harus hukum mereka 70 tahun. Dan dikatakan di sini, ya makanya mereka, baik raja-raja, imam-imam, diserahkan ke bangsa yang lain. Dan dikatakan ya, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjaraan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita ketika kita datang menghadap Tuhan.
Kita tidak hanya sekedar datang merendahkan diri. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang mengakui dosa-dosa kita, kita harus mengakui tanpa merasa membela diri. Ada orang-orang ketika mengakui dosa, tapi masih memberikan alasan. Ya, karena ini ya terpaksa, tak ada pilihan Tuhan. Makanya saya lakukan. Kita masih membela diri kita, mencari sebuah alasan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Apakah itu yang Tuhan inginkan ketika kita datang mengakui dosa kita? Contohnya kalau kita, contoh saja, ya, kalau kita ada melakukan dosa, misalnya contoh mencuri. Kita datang menghadap Tuhan. Tuhan, hari ini saya telah berdosa ke depan. Saya telah mencuri, mengambil barang ini. Oh, kita tidak mengatakan, oh Tuhan saya mengambilnya karena saya perlu. Saya lagi terjepit, saya butuh. Makanya saya lakukan ini, terpaksa, ampuni saya. Yang kita memohon pengampunan, kita mengakui dosa kita, tapi kita masih membela diri. Tak ada pembelaan diri ketika kita sudah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ezra dia tidak mengatakan bahwa orang Israel ada berbuat baik. Bahkan apa yang mereka lakukan hari ini karena terpaksa atau secara manusia ya mereka lihat anak-anak perempuan, anak laki-laki ya namanya manusia ya dia tertarik, dia suka. Tidak. Karena Tuhan jelas sudah mengatakan tak boleh kamu kawin campur dengan bangsa lain. Supaya mereka tidak mencondongkan hatimu meninggalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah melarang, ketika orang Israel melakukannya, maka tanpa ada alasan lagi mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan. Demikian juga kita. Coba kita evaluasi diri kita. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Mungkin kita tidak pernah mengakuinya di hadapan Tuhan. Manusia memang tidak melihatnya. Tapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Dan kalau kita tidak pernah datang mengakui dosa-dosa kita ini kepada Tuhan, artinya kita tidak sadar akan dosa-dosa kita. Waktu kita melakukan hal yang salah itu, mari kita juga gunakan doa, datang mengakui dosa-dosa kita. Atau sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, kita walaupun sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita tidak terlepas yang namanya melakukan dosa. Kita bisa melakukan dosa. Kita bisa jatuh ke dalam hal yang berdosa. Kita lihat diri kita dan kita datang ya, mengakui dosa kita ini kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Ezra. Dan selanjutnya kalau kita melihat sikap Ezra, yaitu dia memohon pengampunan, ya, kasih karunia Tuhan dan bertobat. Nah, kalau kita membaca ya di ayatnya yang 15, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, doa Ezra, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar. Sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan. Dia merasa bahwa kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan yang mereka rasakan selama ini. Kalau dilihat dari kehidupan mereka, seharusnya mereka ini sudah tidak layak. Mereka ini tak boleh ada yang tinggal satupun. Sudah harus dihukum. Sudah harus dibinasakan.
tapi karena belas kasihan. Dikatakan, Engkau Allah yang maha benar. Nah, maha benar di sini, kebanyakan orang mengaitkan tentang Tuhan itu setia kepada janjinya, dan Tuhan juga maha pemurah, penuh pengampunan bagi orang-orang yang datang kepadanya, yang sungguh-sungguh mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Di sini, walaupun Ezra dia mengetahui kejahatan orang Israel begitu besar, dia tidak memohon supaya Tuhan menghukum orang Israel atau menghukum mereka. Tapi dia berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Dia berharap agar Tuhan mengampuni mereka. Tuhan tidak menghukum mereka, lagi membinasakan mereka. Nah, ini juga sebuah pelajaran bagi kita. Tentunya ketika kita berbuat dosa, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Jangan Tuhan ingat-ingat kesalahan kita. Biarlah Tuhan hapuskanlah kesalahan kita ini. Kita memohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memaafkan dosa-dosa kita. Dan ini bukan hanya sekedar memohon pengampunan, tapi sungguh-sungguh kita berharap agar Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan tidak hanya itu, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita baca di pasal 10 nantinya, mulai dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-44, bagaimana Ezra dia bangkit dan dia menyuruh orang Israel untuk bertobat. Memisahkan diri dari orang-orang Kanaan ini. Bahkan kalau ada yang sudah mengambil ya dari orang-orang Kanaan ini, biarlah mereka pergi. Jangan mereka hidup terus-menerus di tengah-tengah orang Israel. Ezra mau orang Israel sungguh-sungguh bertobat. Tidak lagi terus melakukan dosa itu. Walaupun sudah datang memohon pengampunan, mengakui dosa, memohon kasih karunia, tapi mereka kalau tidak bertobat tidak ada gunanya. Hukuman Tuhan ya, tetap menyala-nyala kepada mereka. Kita melihat bagaimana Ezra menyuruh orang Israel untuk diperiksa satu persatu, diadili. Siapa saja yang sudah kawin campur, biarlah mereka berhenti bertobat dan meninggalkan semuanya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita. Ketika kita datang mengakui dosa kita, tidak hanya sekedar memohon pengampunan, tapi kita juga ada dalam diri kita untuk mau bertobat sungguh-sungguh, mau tinggalkan dosa kita itu. Jangan lagi kita ulang lagi, terus lagi, sampai kapan? Itu berarti kita tidak sungguh-sungguh datang ya menyesali dosa kita dan mau meninggalkan dosa kita. Ya, kita harus berdoa, Tuhan tolong kita. Kalau memang jenis dosa itu adalah sesuatu yang buat kita sulit ya, sulit untuk tinggalkan. Secara manusia itu adalah jenis dosa yang begitu kuat pengaruhnya. Kita punya Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Tapi diri kita harus bertekad untuk bertobat. Tinggalkan dosa itu. Tuhan bisa memampukan kita. Walaupun memang tidak gampang secara manusia. Tapi pada akhirnya kita bisa tinggalkan dosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Raja Daud. Raja Daud walaupun dia adalah raja yang berkenan di hati Tuhan, tapi dia juga pernah melakukan dosa. Perzinahan dan merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Ketika Nabi Nathan ya,
datang untuk menegur Raja Daud di kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13, Raja Daud mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kalau kita melihat referensi di kitab lain, Mazmur pasal 51, bagaimana Daud satu pasal itu sepenuhnya adalah pengakuan dosanya. Dan dia juga memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Raja Daud, dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Dia juga mengakui pelanggaran yang dilakukan kepada Tuhan. Dia bergumul. Dan dikatakan oleh Raja Daud, bersihkan aku daripada dosa. Ampuni dosa-dosa saya. Dan dikatakan, bangkitkanlah kembali. Ya, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, ya, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang keren. Ya, jangan biarkan aku lesu terus, dan jangan biarkan aku terus di dalam dosa saya. Bangkitkan saya. Untuk bisa kembali mendapatkan sukacita dan terlepas daripada kejahatan. Nah, ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita dari Raja Daud. Daud sendiri, walaupun dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, namun ketika dia berbuat dosa, dia juga menggunakan satu kesempatan untuk berdoa, untuk menyampaikan dosa pelanggarannya dan memohon pertolongan, pengampunan daripada Tuhan. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Sama seperti Ezra tadi. Nah, jadi saudara-saudara, doa tidak hanya sekedar kita datang ketika dalam kesusahan. Datang berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Tapi ketika kita juga berbuat dosa, berbuat hal yang salah di hadapan Tuhan, kita sadar, maka doa juga adalah kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Makanya kalau kita berdoa, kita itu selalu singgung tentang Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Jikalau ada dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketika kita menyadari bahwa hari ini kita melakukan dosa yang di mana ya, yang seharusnya saya tidak usah lakukan. Apalagi dosanya kita anggap ini sesuatu yang fatal ya secara manusia. Kita bisa gunakan waktu, ya satu waktu kita sendiri, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita tidak datang mengakui dan memohon pengampunan daripada Tuhan, hati kita ini tidak ada suatu damai sejahtera. Tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Dan kita merasa ada sesuatu yang tidak beres hubungan kita dengan Tuhan. Karena masih ada dosa yang belum tuntas dalam diri kita. Dan Tuhan pun memandang kita, ya, dia pun tidak senang. Karena kita tidak menyadari dosa kita. Tidak mengakui dosa kita. Tidak datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, jadi contohnya kalau kita ada melakukan dosa, contohnya tadi saya kasih contoh, misalnya mungkin kita ada ya mencuri contohnya. Atau kita dalam hari itu ya kita begitu benci sama seseorang. Ya, kita benar-benar mau ya, melakukan hal yang jahat terhadap dia. Karena mungkin sakit hati. Apakah itu karena perkataannya atau karena tindakannya. Kita benar-benar dendam sama dia. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ya, kita merendahkan diri. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya telah melakukan kejahatan. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Tuhan, lepaskan saya dari kejahatan ini. Dan saya mau bertobat sungguh-sungguh.
Tuhan pun akan senang. Di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan menghapus kita dari segala kejahatan kita. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri yang tahu, masing-masing kita tahu apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Khususnya pada hari ini, kita sendiri yang tahu dosa apa yang kita lakukan hari ini. Kejahatan apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi saya katakan, manusia bisa tidak tahu. Bahkan pasangan hidup kita dia bisa tidak tahu. Orang tua, anak-anak kita bisa saja dia tidak tahu dosa kita itu. Tapi ingat, Tuhan itu selalu tahu. Dan kita itu selalu berurusan dengan Tuhan. Maka kita belajar dari Ezra. Mari kita datang mengakui dosa kita. Dan tidak hanya untuk dosa kita sendiri. Ezra dia mengakui dosa-dosa dan memohon pengampunan atas dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bukan dosanya pribadi, tapi dosa umat Tuhan. Jadi di sini juga kita belajar bahwa kita tidak hanya juga mendoakan pengampunan dosa terhadap diri kita sendiri, tapi terhadap dosa orang lain juga, terutama keluarga kita. Apakah kita itu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ketika kita tahu anak kita melakukan dosa ini, kita juga bisa mendoakan mereka. Tuhan, ampunilah dosa anak-anak saya ini. Apa kejahatan yang dilakukan, kita juga bisa memohon supaya Tuhan memaafkan anak kita. Atau mungkin istri kita atau suami kita ada melakukan dosa. Kita juga bisa ambil waktu sebagai suami, sebagai istri. Kita bisa ambil waktu juga doakan suami kita, doakan istri kita. Supaya Tuhan mengampuni dosanya dan dia bisa bertobat sungguh-sungguh. Dia bisa tinggalkan kejahatan. Seperti Ezra, dia juga mendoakan umat Tuhan. Kita bisa doakan orang lain, orang-orang yang kita kasih. Kita tidak mau Tuhan itu memberikan hukuman atau pendisiplinan kepada mereka. Kita tidak mau mereka terus dalam kejahatan. Kita mau mereka itu berubah dan dimaafkan oleh Tuhan. Maka kita juga sebagai orang yang mengasihinya, kita juga bisa doakan mereka. Jadi bukan hanya diri kita. Ketika kita berbuat dosa, kita berdoa memohon pengampunan. Tapi orang lain juga, terutama keluarga kita, kita juga bisa gunakan waktu untuk mendoakan mereka. Kita berharap Tuhan bermurah hati dan Tuhan mendengarkan doa kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan kejahatan kita itu. Jadi mari kita evaluasi diri dan renungkan apa yang saya lakukan dan datang ke hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan melalui Ezra memberikan kami teladan ketika kami berbuat dosa. Biarlah dengan kesadaran kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan daripada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah kami supaya dengan kesadaran ini kami selalu datang menghadap Tuhan dan memohon belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.